pasca kita setahun digempur badai pandemi COVID-19 dengan status PPKM yang ada saat ini, Makassar itu seperti apa? Menjadikan Makassar sebagai destinasi MICE berskala nasional dan internasional. Kantor kita di Dinas Pariwisata ada 3 program. Paling pertama adalah Turatea. Turatea itu adalah Tourism Labor Integrated. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru seiring terkendalinya pandemi COVID-19 beberapa waktu terakhir. Kini masyarakat yang telah mendapatkan vaksin lengkap tak perlu lagi PCR dan antigen untuk berpergian dalam negeri. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia dan secara khusus di Kota Makassar. Kini setelah tiarap setahun lebih, pariwisata diharapkan bangun dari tidurnya. Seperti apa sih strategi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk membangkitkan kembali girah pariwisata dan geliat ekonomi kreatif? Di sebelah saya ada Bapak Muhammad Rum, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Pak Rum, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Bu Hel. Baik. Baik. Pertama nih bisa mungkin kita ngobrol sedikit tentang iklim wisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar pasca kita setahun digempur badai pandemi COVID-19 dengan status PPKM yang ada saat ini. Makassar itu seperti apa? Jadi program reaktivasi kita selama pandemi khususnya di 2021 itu sudah mulai aktif kembali reaktivasinya. Beberapa kebijakan termasuk pada saat kita PPKM level 2 itu ada beberapa kelonggaran dari pemerintah pusat termasuk di tempat wisata, restoran dan beberapa kegiatan hotel itu masih bisa berjalan dan alhamdulillah di pertengahan terkhusus di pertengahan 2021 itu mulai membaik, sangat mulai membaik karena sempat kita masuk beberapa pelarangan di awal tahun tetapi terus kemudian dihantam lagi dengan Delta. Tetapi terakhir lagi Omikron, tapi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak jauh beda di Omikron dibandingkan dengan Delta, itu sangat membantu kita di 2021. Jadi di tahun 2022 ini kita optimis. Apalagi di saat ini memang PPKM level 3, disampaikan tadi sama Bu Hen, bahwa beberapa kebijakan kelonggaran itu termasuk untuk pelaku perjalanan ini domestik sangat dimudahkan. Jadi ini membawa angin segar sekali bagi pariwisata di Indonesia, khususnya di Makassar, terkhusus untuk segmentasi MICE, karena kan kita banyak nih diisi oleh MICE. Jadi kegiatan-kegiatan MICE ini sudah banyak diisi dengan kemudahan tadi. Kemudian yang diberikan oleh pemerintah untuk orang yang sudah vaksin lengkap dan booster sudah tanpa perlu lagi rapid antigen maupun PCR seperti itu. Konsen Dinas Pariwisata sendiri di tahun 2022 ini fokus programnya di mana? Ya, sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota adalah Makassar itu konsentrasi kepada destinasi budaya dan sejarah dan bahari. Kalau budaya kan ada kuliner nih, ada gastronomi dalamnya. Jadi memang MICE masih tetap menjadi andalan. Bukan berarti ketika kita konsentrasi ke wisata budaya sejarah itu MICE tidak diapa-apakan. Tetapi MICE itu sudah settle. Tetapi untuk bagaimana bisa kita mengaktifasi kegiatan MICE, itu ada beberapa kegiatan-kegiatan pemasaran yang akan kita lakukan di tahun ini. Ini kerjasama kolaborasi antara pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan industri. Jadi industri pariwisata ini khususnya hotel, kita akan melakukan kegiatan pemasaran bersama-sama di luar kota di sisi selatan. Misalnya kita ke Jakarta. Jadi untuk melakukan pemasaran, untuk melakukan peningkatan akupansi di hotel dan resto yang selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Bahkan ada beberapa hotel di tahun 2020 bahkan hanya menggaji karyawannya kurang lebih 40%. 60%-nya dirumahkan. Karena pada saat itu kebijakan larangan untuk berpergian sangat ketat gitu. Jadi di tahun ini kita akan banyak tentang penataan budaya dan sejarah, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan. Terus kemudian di visi misi kita ada menjadikan Makassar sebagai destinasi MICE berskala nasional dan internasional. Kita sudah meluncing kan kemarin gitu, 50 eventnya gitu. Ada tidak sih pemetaan atau riset yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk pengembangan dunia kepariwisataan di Kota Makassar? Ada, tiap tahun namanya analisis sektor kepariwisataan. Itu kita menggunakan teman-teman dari
luar supaya objektivitasnya terjaga. Ya. Untuk bisa memberikan advice kita, misalnya berapa banyak sih angka kunjungan di kota Makassar, terus kemudian apa kegiatan-kegiatan MICE itu di mana saja yang ada di kota, berapa jumlahnya, terus kemudian aspek-aspek apa saja yang harus diperbaiki untuk kita bisa mempunyai destinasi yang berdaya saing. Misalnya infrastruktur, aksesibilitasnya jalan mana. Nah, jadi memang ada yang kita lakukan setiap tahun itu bekerja sama dengan tim kita namanya Dr. Farid, terus kemudian ada Dr. Rakib juga gitu. Jadi semua berbasis data ya, jadi bukan cuma sekedar konsep saja, tetapi gagasan-gagasan ini memang berangkat dari pemetaan masalah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Dilansir dari media online, Rarakursus kemarin Pemkot Makassar, secara konsep Dinas Pariwisata diapresiasi sebagai salah satu OPD yang paling responsif dalam mendorong program Makassar menuju kota Metaverse. Makaverse, seperti apa sih sebenarnya kesiapan Dispar dan apakah SDM serta super sistem yang ada di lingkup Dinas Pariwisata sendiri itu mumpuni mendirect gagasan itu? Ya, memang diantara mungkin ya kebetulan kita nih di Dinas Pariwisata adalah objek paling mudah untuk dieksekusi paling pertama gitu, karena untuk mempromosikan kota lewat metaverse itu sangat memungkinkan. Karena kan konsep metaverse itu ada 3. Pertama adalah 3D, virtual, dan social connection. Itu bisa dilakukan, tetapi dalam dunia pariwisata kita lakukannya dalam bentuk pemasaran atau promosi. Jadi lebih mendekatkan si calon wisatawan, baru si calon wisatawan dengan kota Makassar. Artinya mereka sudah bisa tahu, oh kalau di Losari nanti seperti ini, ada seperti ini, akan saya lihat ini. Tapi kan ketika kita melakukan tes kepercayaan, ekspresinya harus langsung. Tidak bisa melalui perantara. Lebih persuasif ya. Tidak boleh lewat perantara, tidak boleh lewat TV. Itu tidak berwisata namanya, harus langsung. Metaverse seperti itu ya. Tidak, kalau metaverse memperkenalkan awal. Oh, kalau di Losari seperti ini, nanti saya akan lihat seperti ini. Oh, ada petugasnya, saya diterangkan. Tetapi kan belum berwisata. Belum, baru dipakai dalam produk pemasaran. Mau berwisata? Ya datanglah di Makassar. Karena untuk coba kontrol tidak bisa dalam digital, harus experience-nya langsung karena sensoring. Seperti itu. Inovasi apa saja yang disiapkan oleh? Ya, kemarin waktu Rakorsus kita sampaikan sama Pak Wali dan Ibu Wakil bahwa di kantor kita di Dinas Pariwisata ada 3 program. Paling pertama adalah Turatea. Turatea itu adalah Tourism Labor Integrated Data. Itu adalah program Big Data, sumber daya manusia pariwisata terkhusus untuk industri pariwisata. Misalnya, berapa banyak tenaga kerja di front office yang telah tersertifikasi. Ini kan penting. Kenapa perlu tersertifikasi? Karena semua pekerja tersertifikasi kompetensinya. Supaya pekerja-pekerja kita, orang-orang yang kita di Makassar ini tidak keluar bekerja, tapi bekerja di kota Makassar sendiri. Dan tidak juga kita mempekerjakan orang-orang dari luar kota Makassar, khususnya dari luar provinsi selatan. Gitu. Jadi terjagalah sumber daya manusia untuk bekerja. Terus kemudian yang kedua ada program namanya Karaeng, Komunitas Kreatif Kota Daeng. Ini juga big data tentang 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di kota Makassar. Karena agak sulit kalau kita misalnya, saya mau mencari tahu nih pengusaha UMKM siapa? Itu bisa diklik di situ, cari UMKM kuliner, yang bergerak di UMKM kuliner siapa saja, dia produknya apa saja, alamatnya di mana, kontaknya berapa, kontaknya apa. Terus kemudian yang terakhir adalah aplikasi Sotama. Itu sebenarnya pengembangan dari Tourism Makassar yang sudah ada dari 2015. Sotama itu Smart Tourism Makassar namanya. Jadi dengan mendownload itu sudah ter-available di App Store dan di Google Play Store. Aplikasi yang memudahkan wisatawan. Misalnya mereka mau makan di mana sudah ada referensi, diskon-diskon apa saja yang ada, terus jarak dari tempatnya terakhir dengan tujuan destinasinya itu berapa lama. Bahkan jalur angkut PT-PT pun ada. Gitu Sotama. Jadi mereka akan seperti tahu nih tentang Makassar padahal belum datang ke Makassar dengan cara mendownload gitu. Kan sudah ada sih beberapa aplikasi, tapi mungkin kalau yang digagas oleh Dispar sendiri itu terintegrasi semua ya, mulai dari lokasinya dan ingredient makanan dan sebagainya. Kalau konsep yang digagas, inovasi yang digagas oleh Dispar sendiri seperti itu. Nah, target realisasinya dari inovasi-inovasi itu? Ya, kita kemarin sudah di coaching sama teman-teman Litbang, Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar untuk inovasi-inovasi ini.
untuk harus berstandar dengan standarisasi inovasi nasional supaya bisa kita ikutkan kompetisi di kompetisi Indonesian Government Award gitu. Jadi sudah di coaching, terus kemudian kalau yang Sotama itu sebenarnya sudah berjalan, tinggal lagi ada pengembangan di dalamnya. Karangta juga sudah penginputan data, Turati aja lagi penginputan data gitu semuanya. Oh, calendar of event. Ada 50 event yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata yang sudah kick off kemarin. Itu seperti apa dan berapa persen bisa menyerap industri kreatif dalam calendar of event ini? Ya, jadi COI, kita sebutnya COI. Calendar of Event Kota Makassar itu sudah diresmikan oleh Pak Menteri, Pak Wali, dan Ibu Wakil. Itu adalah salah satu perwujudan dari program dalam pencapaian visi misi Bapak Wali Kota menjadikan Makassar kota MICE yang berstandar nasional dan internasional. Jadi ada 50 event itu kolaborasi bukan dari kita saja. Ada teman-teman SKPD lain, ada Dinas Pemuda dan Olahraga, ada eventnya Dinas Kebudayaan yang hari ini juga di salah satu calendar of event kita lah Hari Kebudayaan seperti itu. Jadi ini adalah program bersama untuk mewujudkan visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, sehingga program itu bisa berjalan sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Jadi totalnya ada 50 event. Jadi kalau 50 event dibagi 12 mungkin sekitar ada 4 lah. Jadi satu minggu satu. Itu luar biasa. Lumayan ya. Ini bukan lumayan, ini sesuatu yang termasuk bagaimana hal yang luar biasa karena kita tidak pernah menyentuh di angka itu. Hampir tiap tahun kita hanya menyentuh di angka 22 sampai 25 event. Gitu. Jadi ini 50. Terus bagaimana dengan penyerapan di industri kreatif khususnya di pekerja event dan vendor-vendor. Kita tahu 2020 tidak ada event, pelarangan 2020 lebih-lebih tidak ada sama sekali event. Nah, ini memberikan dampak positif bahwa industri kreatif khususnya di industri seni dan pertunjukan itu sudah mulai aktif kembali. Pemerintah menggagas 50 event, artinya juga ada event-event lain yang dikelola oleh swasta yang nanti bisa menghidupkan kota ini. Seperti itu. Jadi kemungkinan ada banyak. Berarti 50 event. Kalau event itu kan ada yang angkat rigging, ada yang angkat tenda, ada yang sound, ada yang latih. Banyak tenaga kerja yang terserap dan perputaran ekonomi. Pihak hotel dan restoran juga hotel dan restoran terkena dampak positifnya. Kemarin juga baru-baru perayaan Hari Perfilman Nasional. Menurut Pak Rum sendiri sebagai leading sektor pariwisata, kita ketahui kalau dunia sineas dan perfilman itu juga bagian dari promosi wisata. Tanggapan Pak Rum sendiri untuk iklim perfilman di Kota Makassar? Ya, film itu masuk di dalam 17 subsektor unggulan kita di Kota Makassar. Fashion, kuliner, film dan video animasi, dan kriya. Ini salah satu yang akan di-mapping oleh Kementerian Pariwisata. Itu adalah subsektor ekonomi kreatif andalan kita. Baru-baru ini kita melakukan nonton bareng dengan teman-teman lainnya dan masyarakat, dan didampingi oleh Bapak Ibu. Yang ini istimewa adalah kita didampingi oleh Bapak Ibu anggota Komisi B yang kemarin. Itu untuk nonton bareng apresiasi pemerintah dan Dewan terhadap sinias-sinias lokal yang telah membuat film-film yang sangat berstandar, sangat mempunyai TS, sangat mempunyai tidak kalah lah dengan film, kualitasnya, gambarnya bagus, musiknya sangat bagus, dan mengangkat budaya-budaya yang ada di sisi selatan, khususnya di Makassar, di destinasi kita. Jadi bukan hanya tentang promosi, tetapi ini juga bicara tentang ekosistem ekonomi kreatifnya, karena memang dia menjadi bagian penting di subsektor ekonomi kreatif di Kota Makassar. Film ini sangat penting, bahkan beberapa film yang ada di Jawa itu terinspirasi dari salah satu film kita, Uang Panai, salah satu film yang karya anak Makassar ini. Apalagi Uang Panai 2 akan tayang lagi nih, momentum-momentum yang sangat penting sekali untuk kita rebound, terkhusus untuk industri film di Kota Makassar. Pemerintah kota sangat mengapresiasi. Kami juga kemarin Pak Wali Kota telah mengeluarkan surat edaran, surat himbauan untuk seluruh OPD dan pegawai negeri sipil maupun kontrak untuk nonton bareng setiap film-film lokal yang terputar di bioskop-bioskop kesayangannya semua. Banyak bakat-bakat anak muda di Makassar juga ya yang berkualitas di sinias-sinias muda Kota Makassar. Ini kan kita Ramadan nih, bagaimana dengan tempat-tempat wisata tetap buka di Ramadan? Ya, kalau yang tutup hanya satu kategori THM, karaoke itu tutup, bar,
terus kemudian panti pijat, spa dan sebagainya itu tutup. Tetapi kalau tempat hiburan, tempat wisata itu tetap buka. Seperti Pantai Losari tetap buka, Akarena tetap buka, tapi dengan jam operasional yang mengikut aturan PPKM terbaru, gitu. Tapi kalau untuk tempat hiburan malam sudah pasti berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 di pasal 34 itu harus ditutup seperti selama 1 bulan penuh. Jadi event-event yang disiapkan untuk Ramadan hanya sebatas kayak kuliner. Ya, biasanya tuh kuliner, fashion. Nah, seperti itu. Sebagai leading sektor kepariwisataan, tentu Dinas Pariwisata juga membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak eksternal. Sejauh ini pelibatan stakeholder terkait sampai sejauh mana sih? Kalau kita di sini sebutnya pentahelix. Akademisi, bisnis, communities, government, dan media. Ini perlu sekali dalam kolaborasi kita. Bahkan beberapa program ada namanya program co-branding. Co-branding itu misalnya Explore Makassar dengan branding apa? Buat sebuah program. Nah, gitu. Jadi seperti lorong wisata itu dengan Gojek dengan Explore Makassar ciptain lorong wisata yang Yan Bamba Puang itu co-branding. Jadi itu kolaborasi bersama. Bahkan tidak menggunakan APBD. Ini yang menarik seperti itu, bahwa program-program di pemerintah dan program swasta itu bisa berjalan bersama-sama. Bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi dari swasta pun bisa mengajukan program yang kita bisa saling support. Pemerintah juga bisa mengajukan program yang bisa disupport oleh swasta. Begitupun dengan akademisi. Kita di sini didampingi oleh beberapa tokoh kepariwisataan untuk memberikan advice ke kita, bukan hanya sekedar advice, tapi terlibat juga. Apalagi peran-peran teman-teman media di industri pariwisata itu sangat penting sekali, karena hal indah, hal bagus, hal enak kalau tidak diberitakan ya tidak akan sampai exposure-nya seperti itu. Jadi termasuk yang paling penting sebenarnya bagaimana pelibatan publik ke dalam program pariwisata ya. Perlu, karena sekali lagi community based tourism itu sangat dibutuhkan, apalagi kalau pariwisata ya semua orang menjadi tuan rumah. Saya warga kota harus menjadi tuan rumah yang baik. Jadi biarpun indah Pantai Losarinya, apalagi di tahun ini kan kita akan ada program perbaikan toilet di Pantai Losari. Ini sering dikeluhkan. Sangat dikeluhkan. Makanya di tahun ini kita menjawab, kita memperbaiki toilet-toilet di Pantai Losari berstandar. Jadi seperti itu. Tapi kan butuh itu tadi peran media untuk memberitahu bahwa Losari sudah semakin baik. Bukan hanya di Pantai Losari, saya pikir di kawasan Tanjung ke sana masih banyak toilet-toilet yang berbayar. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana pelayanan dan kenyamanan para pengunjung itu supaya tetap nyaman berwisata. Dalam merefresh kembali iklim wisata, selain dengan kegiatan promosi, saya pikir ada hal yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan sarana dan infrastrukturnya. Sejauh ini seperti apa sih support Pemkot Makassar? Ya, jadi untuk infrastruktur kan ada namanya amenitas, aksesibilitas, terus kemudian attraction. Jadi memang 3A ini penting gitu. Jadi termasuk aksesibilitas. Di dalamnya ada amenitas juga, ada infrastruktur, sarana prasarana. Ada sarana prasarana yang bisa dilakukan oleh Dispar, kayak tadi toilet bisa. Tetapi untuk aksesibilitas itu butuh dukungan dari stakeholder. Misalnya partner kita di Dinas PU. Kami tidak henti-hentinya lagi sementara berkoordinasi tentang infrastruktur lorong wisata. Misalnya drainasenya, paving blocknya, itu tetap harus berkoordinasi dengan teman-teman Dinas PU karena merupakan tugas utamanya mereka. Nah, kontennya dari kami. Jadi itu sekali lagi yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota adalah kolaborasi bersama. Tidak boleh SKPD jalan sendiri-sendiri, apalagi ego sektoral itu tidak boleh. Jadi itu yang kami selalu jadikan prinsip dalam bekerja, karena untuk mencapai tujuan harus bersama-sama. Karena pasti hasilnya kan semakin baik seperti itu. Jadi untuk infrastruktur sering kami koordinasikan sama Dinas PU. Gitu, karena memang leadnya dia. Ada kerja tim ya untuk mendorong agenda besar ini. Terakhir dong Pak Rum, harapan sekaligus closing statement untuk pengembangan wisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Ada yang disampaikan? Iya, kami berharap tahun 2022 ini adalah tahun buat rebound atau kebangkitan kita semua, karena beberapa kebijakan sudah sangat berpihak kepada sektor pariwisata. Kemarin sudah dibuka pintu-pintu masuk dari Bali, terus kemudian visa on arrival di Indonesia juga sudah bertambah untuk 42 negara. Jadi ini memberikan dampak positif buat kita di Makassar yang berharap ada kunjungan wisatawan melalui pintu masuk Bali. Terus kemudian beberapa kegiatan agenda-agenda sudah berjalan dengan baik di Kota Makassar.
Terus kemudian kita punya event andalan dari dari Kota Makassar, ada Makassar International Festival atau kita sebut F8 yang sudah masuk dalam top 10 kalender event nasional atau Karisma Event Nusantara, sehingga ini memberikan dampak yang positif untuk pariwisata dan teman-teman di industri ekonomi kreatif di Kota Makassar, sehingga kita sangat yakin dan optimis bahwa tahun ini adalah tahun kebangkitan bersama kita. Seperti itu. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif kembali bangkit pasca pandemi. Terima kasih Pak Rum atas waktunya. Warga Kota Makassar, demikian bincang santai saya dengan Pak Rum, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Semoga pariwisata Makassar kembali bangkit, Makassar kembali semarak dengan event-eventnya, para pelaku ekonomi kreatif terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang berarti. Sebab tujuan hidup adalah untuk menjalaninya, untuk merasakan pengalaman sepenuhnya, untuk meraih dengan penuh semangat tanpa rasa takut akan pengalaman yang lebih baru dan lebih kaya. Itu kata Eleanor Roosevelt. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dalam rubrik Bapeda Corner. Jalan-jalan Ki ke Makassar, kesini maki saja, makanannya enak, orang-orangnya ramah. Bersama-sama kita bangkit untuk Makassar terus dua kali tambah baik.